Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, untuk kembali diingatkan bahwa kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup karena percaya. Dan tentunya kita kembali diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan dalam menghadapi setiap situasi yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Itu sebabnya saya kembali mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat berkat pemeliharaan Tuhan, buat berkat pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Dan hari ini secara khusus kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kau janjikan itulah yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak lagi fokus kepada perkataan manusia, tetapi biarlah fokus hidup kami hanya kepada perkataan Tuhan yang kami percaya itu yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Berbicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, bahwa mereka akan menerima suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-11, Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Perhatikan firman Tuhan ini. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tujuannya apa Musa menyampaikan hal ini? Alkitab mencatat supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umur yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel untuk menerima atau memasuki suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi Musa waktu saat dia memimpin bangsa Israel, Musa mengingatkan kepada mereka supaya kamu kuat untuk masuk ke dalam sana, supaya kamu kuat untuk bisa bertahan ada di sana, supaya kamu kuat untuk memperlihatkan kepada anak cucumu pemeliharaan Tuhan, maka kamu harus berpegang. Perhatikan ayat yang ke-8, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan Musa. Yakni pesan Tuhan, perintah Tuhan yang disampaikan Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Tujuannya jelas, supaya kamu kuat untuk memasuki negeri. Karena gak gampang untuk mendapati, mengalami janji Tuhan untuk menerima suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi sama dalam kehidupan kita pun demikian saudara. Kalau kita mau lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, berarti kita mesti kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Kuat menghadapi tantangan, karena di balik tantangan engkau akan lihat janji pemeliharaan Tuhan. Kuat menghadapi proses, karena di balik proses engkau akan lihat tuaian yang dahsyat. Kuat menghadapi kekecewaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kuat menghadapi orang yang menghina hidupmu. Kuat menghadapi orang yang menipu hidupmu. Kita harus kuat untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita harus kuat. Amin. Itu sebabnya rahasia ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Kalau kamu mau melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya, kamu harus kuat. Bagaimana caranya kamu kuat? Musa kasih solusinya. Berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan pada hari ini. Perintah Tuhan harus dilakukan dengan taat. Berarti kita bisa kuat ketika kita taat. Sama-sama bilang sama saya kuat ketika saya taat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mau belajar untuk taat, memegang perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, maka kita bisa kuat loh menghadapi apapun.
Itu janji firman Tuhan kok. Kenapa kita taat, kita kuat? Karena ketaatanmu dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi setiap tantangan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengkhianati kita, ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sering kali kita bilang, Tuhan, saya nggak pengen loh keadaan ini menimpa hidup saya, tapi itu terjadi. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan ujung-ujungnya kecewa dan berkata, capek saya ikut Tuhan pendeta, capek saya ngadepin rumah tangga saya setia, tapi saya dikhianati, saya setia, tapi saya diselingkuhi, capek. Ujung-ujungnya apa? Kita bilang saya nggak kuat. Tetapi kalau kita tahu kita di balik ketaatan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Makanya Alkitab jelas mencatat di sisi lain bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini perlu kita ingat. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru. Bagaimana orang menanti-nantikan Tuhan? Tetap dalam kesetiaannya mengikut Tuhan. Sekalipun Tuhan mengizinkan ada berbagai macam pergumulan hidup, berbagai macam badai kehidupan untuk menghampiri hidup kita. Nah, hari ini kita diingatkan oleh peristiwa ini di mana Tuhan pakai Musa untuk mengingatkan bangsa Israel supaya engkau kuat memasuki negeri yang aku perintahkan untuk engkau masuk ke dalamnya. Maka engkau harus belajar memegang perintahku, melakukan segala ketetapanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita belajar taat, maka kita akan melihat ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita menghadapi badai. Betul, hidup ini tidak mudah. Alkitab jelas katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang yang jahat akan semakin jahat. Kalau kita tidak kuat, kita akan kecewa melihat keadaan hari-hari ini, saudara. Dan tidak sedikit orang akan bertanya, pendeta, saya dalam kesetiaan saya ikut Tuhan kok, yang saya lihat justru orang-orang yang tidak takut akan Tuhan kok kesannya hidupnya berhasil ya. Orang ini gak pernah ibadah, orang itu berselingkuh, orang sana berzina, tetapi kok hidupnya seakan-akan berhasil ya. Kita yang tulus-tulus ikut Tuhan, kita yang setia ikut Tuhan, kenapa hidup kita begini? Kalau kita gak kuat, kita akan kecewa. Kalau kita gak kuat, kita gak akan pernah lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita akan keburu muntaber. Apa itu muntaber, pendeta? Mundur tanpa berita. Tiba-tiba terhilang dari peredaran. Tidak lagi ibadah, tidak lagi ikut persekutuan, tidak lagi mencari Tuhan. Kenapa? Karena hatinya kecewa. Kenapa kecewa? Karena gak kuat menghadapi tantangan. Dunia di mana kita hidup bukan dunia yang semakin mudah, saudaraku. Dunia di mana kita hidup akan menjadi dunia yang susah. Kenapa susah? Karena di zaman akhir ini akan ada penggoncangan, akan ada pengujian, akan ada penampian. Disitulah anak-anak Tuhan akan terlihat mana yang kuat dan mana yang bisa bertahan, mana yang tidak kuat karena tidak memegang ketaatan kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo, engkau mau melihat menghadapi badai hidupmu dan melewati badai hidupmu dan kau lihat janji Tuhan digenapi, engkau harus kuat. Bagaimana caranya engkau kuat? Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita. Ketaatan kepada perintah Tuhan, ketulusan dalam mengikut Tuhan, kesetiaan untuk menjalani proses kehidupan. Itulah yang membuat kita tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Saya berdoa sehingga anak-anak Tuhan mengalami janji Tuhan, melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk kami tetap kuat menghadapi setiap badai. Kami tahu di balik ketaatan kami, karena Tuhan memampukan kami untuk kami taat, maka kami melihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena sungguh orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang taat, orang yang akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Bapa, hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, beri kami hikmat dalam kami menghadapi setiap badai kehidupan. Dan tuntun kami untuk kami selalu mengingat bahwa di balik ketaatan kami mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Dan karena kami tahu di balik badai kehidupan ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini hampir-hampir kehilangan pengharapan, hampir-hampir kecewa, hampir-hampir pergi meninggalkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga setiap kami hari ini mengalami kekuatan yang baru untuk tetap setia, untuk tetap taat
dalam mengiring Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Kami terima dengan iman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.